Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu. Untuk ini kali yang pertama kita ketemu karena kalian naik ke kelas 11. Saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah menjadi siswa kelas 11, walaupun itu siswa daring ya. Jadi ini pertemuan pertama ini saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama ini saya mungkin kalian sudah pernah tahu walaupun belum pernah saya ajar. Anak-anak, untuk fisika adalah mata pelajaran inti yang ada di IPA. Ya. Ini nanti karena pelajaran inti, maka tentunya bukan berarti saya mengesampingkan mata pelajaran lain, tidak. Karena mata pelajaran fisika salah satu mata pelajaran yang kalian gunakan nanti ketika kalian masuk perguruan tinggi, baik itu melalui tes maupun melalui jalur rapot yang disebut dengan SNBTN, jalur rapot, dan melalui jalur tes ya, baik itu SBMPTN maupun yang mandiri. Karena itu kalian harus benar-benar belajar fisika, walaupun ini pertemuan kita ini tidak tahu sampai kapan ya daring seperti ini. Memang pada zaman sekarang bahwa pembelajaran itu tidak hanya melalui kelas ya, bisa juga melalui daring, atau kalian bisa belajar sendiri dengan sumber yang sangat luas melalui internet. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kalian nanti untuk yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi khususnya, maka fisika itu adalah salah satu modal kalian untuk bisa diterima di perguruan tinggi, baik jalur rapot maupun jalur tes ya. Terutama yang ingin jalur tes atau jalur rapot. Kalau ingin rapotnya tetap bagus, ya kalian belajar sungguh-sungguh. Saya akan membuka diri untuk segala macam pertanyaan di luar jadwal pelajaran fisika ya. Kalau kalian memang terutama yang mau ke perguruan tinggi, ingin lolos, itu saya membuka diri. Komunikasinya cukup melalui WA ya, baik itu telepon atau WA, terutama WA saja. Kalau telepon mungkin saya sedang sibuk dan sebagainya. Hingga kalau ada WA itu, kalau saat itu saya buka WA ya berarti akan langsung saya jawab ya. Tapi jika tidak saya buka, ya mungkin nanti pada jam-jam tertentu akan saya buka pada hari itu juga. Demikian anak-anak. Untuk yang pertama yang perlu saya sampaikan itu adalah apa saja yang akan kita pelajari nanti, ya, yang kita pelajari pada semester ini. Yang kita pelajari bisa dilihat ini. Halo, nah, kalian bisa melihat screen ini? Oh ya, bisa ya. Oke. Untuk mata pelajaran fisika pada semester ini itu materi pokoknya, ini ada KD, ada materi pokok. Kalau kurang besar saya perbesar ya. Nah ini ada beberapa KD, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 KD. Kemudian materinya KD 1 itu 3.1 sama 4.1 itu kesetimbangan. Kemudian ada elastisitas dan hukum Hooke. Kemudian ada fluida statik, ada fluida dynamics, ada teori kinetik gas. Jadi yang terakhir nanti adalah teori kinetik gas. Jadi cukup banyak anak-anak untuk materinya, ada 6 materi, di mana masing-masing materi itu ada masing-masing subnya ya, sub. Sehingga kalian karena pada
pada pertemuan fisika itu hanya ada sekali dalam seminggu, sehingga akan saya sampaikan dengan cara yang efektif. Kalian bisa lebih banyak belajar sendiri nanti di rumah, ya. Untuk penjelasan saya bisa berupa bentuk YouTube dan sebagainya, tapi begini, karena saya tidak menggunakan GCR ya, tapi saya menggunakan link ini, Google Site. Jadi nanti kita gunakan Google Site seperti ini. Nah ini, kalau yang menggunakan HP tampilannya akan seperti ini ya. Menggunakan HP tampilannya seperti ini. Nah begini ya. Kalau yang menggunakan laptop tampilannya akan seperti ini. Kalau menggunakan HP tampilannya akan seperti ini anak-anak ya. Ini cara memakai Google Site. Jadi nanti seperti halnya website yang biasa itu. Kemudian di sebelah kiri itu ada 3 baris ya. 3 baris. Ini diklik. Nah, misalkan nanti akan petunjuknya itu akan saya sampaikan melalui WA ya. Misalkan petunjuknya itu adalah pembahasan materi dinamika rotasi. Maka kamu klik yang 3 bar tadi itu akan muncul seperti ini. Akan muncul menu. Nah, dari menu itu kamu klik materi, kalau itu materi. Kamu klik lembar kerja, kalau itu lembar kerja. Karena semester 1 ya, lembar kerja. Nah, kemudian kalau misalkan soal itu kamu klik menu soal. Kalau untuk yang ada di desktop atau yang ada di layar laptop, modelnya seperti ini. Jadi di sebelah kanan atas itu ada menu, home, ada materi, ada lembar kerja, ada soal ya. Ada soal. Kalau misalkan materi ya diklik materi, kemudian materi apa yang harus kamu pelajari. Untuk lembar kerja juga sama, begitu juga dengan soal. Ya. Jadi karena lebih banyak yang menggunakan HP, saya jelaskan yang HP dulu. Untuk yang HP ini, yang pertama ini tadi ada 3 bar, klik ya. Bentar. Ya. Ini kita menggunakan Zoom hari ini, ya karena saya ingin menjelaskan ini masalah ini. Kemudian dari 3 bar ini, saya ulangi lagi, ini materi, kemudian ada dinamika rotasi, misalkan yang kita pelajari, ya klik aja dinamika rotasi. Nah, di materi pelajaran itu nanti akan ada materi yang bentuk tulis begini, kemudian juga ada yang materinya, di sini saya sematkan juga melalui YouTube ya, ada YouTube dan sebagainya. Jadi materinya bentuk seperti ini, ada YouTube. Nah ini yang harus kamu buka ketika kita mempelajari materi misalkan dinamika rotasi ini ya, dinamika rotasi. Begini anak-anak ya. Misalkan ini ada bentuk PowerPoint. Kalau PowerPoint ya kita tinggal klik PowerPoint. Nah, ini halaman 1-nya, halaman 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti itu cara menggunakan Google Site ini. Cukup mudah. Dan kadang-kadang ada HP yang kemudian kalau kamu ngeklik sesuatu di sini, apakah itu dari YouTube atau biasanya kaitannya dengan soal ya, atau absen, itu kamu diminta login. Nah, kenapa bisa begitu? Karena saya share link-link tadi itu, kalau kalian klik melalui WA, itu masalahnya akan seperti itu. Karena semua HP itu defaultnya adalah browser buatan HP sendiri. Browser di sini contohnya Chrome itu ya, Chrome atau Opera itu termasuk browser.
Dan kebanyakan kalian menggunakan browser defaultnya HP. Karena itu untuk supaya bisa terhubung maka diminta login. Login itu menggunakan email dan passwordnya. Email itu harus kamu tahu, harus kamu ingat ya. Baru kamu bisa mengakses. Ini biasanya pada saat semua Google Form atau produk Google yang lain yang di-share melalui WA kadang-kadang akan muncul seperti itu. Untuk itu kamu harus merubah setting default browsernya. Bagaimana cara merubahnya? Kamu buka setting HP-mu, di dalam setting HP itu ada aplikasi yang terinstal atau aplikasi bawaan. Nah, karena itu di situ jika ada aplikasi bawaan atau mungkin browser, kalau browser itu biasanya masuk pada aplikasi bawaan ya. Karena itu harus kamu ubah settingannya. Jadi kamu klik aplikasi bawaan HP, kemudian kamu cari browser, kemudian ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk merubah default dari browser itu saya lanjutkan ya. Jadi kamu harus merubah default browser HP itu melalui setting kemudian di aplikasi bawaan kamu ubah, di situ kamu klik, kemudian kamu cari settingan untuk aplikasi itu, defaultnya kamu matikan ya. Nah itu apabila kamu menggunakan Google Form atau join pada Google Form yang akan kamu isi, baik itu absen atau yang lain, sehingga HP-mu bisa digunakan untuk absen atau untuk mengerjakan soal tanpa harus login lagi. Jadi ketika klik link pada WA, maka kamu tidak diminta login, tapi kamu diminta membuka link itu dengan browser apa gitu. Jangan dibuka dengan browser bawaan, tapi buka dengan browser Chrome. Begitu anak-anak, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan.